Inilah detik-detik Inara melepaskan nikabnya di depan awak media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadan nabiyya wa rasulan, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini marak sekali perselingkuhan di antara kalangan artis. Sampai ada yang buka cadar gitu ya. Pokoknya meledak ya. Apakah boleh membuka cadar di saat-saat seperti ini ya? Yang pertama, seperti ex-istri dari Firjan, atau bagaimana sekarang ini hubungan mereka tentu sangat parah banget, parahnya ya. Karena sampai-sampai ada yang dia sedang membrand ambasador sebuah usaha, sebuah produk, akhirnya dia berani membuka cadarnya. Apakah itu memperlihatkan hal yang bagus di hal yang layak? Tentu kalangan ulama beda pendapat tentang cadar dengan tidak bercadar ya. Kalau cadar dengan tidak bercadar, kalangan pandangan para ulama mazhab ini pun berbeda-beda. Terkait masalah ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa wajah bukan termasuk aurat. Hal ini sebagaimana firman Allah, dan janganlah mereka menampakkan perhiasan mereka kecuali yang biasa nampak dari mereka. Maksudnya gimana? Maksudnya wanita itu dilarang memperlihatkan anggota tubuhnya kecuali hanya yang biasa terlihat, yakni wajah dan telapak tangan. Oh begitu ya. Itulah pendapat kebanyakan para ulama. Karena wajah bukan termasuk aurat, maka memakai cadar atau menutupi wajah itu tidaklah wajib bagi wanita. Oke, paham. Ya udah, aku mau balas dulu orang-orang yang komen soal cadar tadi. Adeh, emang ya warga plus 62 itu suka cari ribut mulu. Kan benar, wajah itu bukan aurat, tapi mereka bilang cadar tadi wajib. Tadi itu kita bahas pendapat mayoritas ulama. Nah, ada sebagian ulama lain yang berpendapat bahwa seluruh anggota tubuh wanita di luar ibadah adalah aurat, termasuk wajahnya. Itu sebabnya wajib ditutupi dengan memakai cadar itu. Oh, jadi hanya masalah beda pendapat saja. Yups, makanya gak usah saling ribut. Ulama-ulama kita sudah menjadikan persoalan ini mudah dengan adanya perbedaan pendapat itu. Jadi yang mau pakai cadar monggo, yang gak mau juga monggo. Enak toh? Iya juga ya. Tidak ada masalah, mau bercadar, tidak bercadar. Yang penting itu adalah hatinya, sikapnya betul-betul istiqomah dalam menjunjung tinggi bagaimana dia betul-betul berubah, hijrah total ya. Meskipun dalam keadaan seperti goyah bagaimanapun itu tetap hijrahnya totalis, betul-betul hijrah. Tapi ada juga orang yang hijrah pitikan kanai ya, dikatanya hijrah tapi namanya hijrah, makanya dipanggil hije. Ya, itulah yang dimaksud bahwasanya keiman ini kadang keluar masuk. Dan tentunya iman ini ya kalau mau dijaga tentu sulit. Makanya jagalah pandangan, jangan mendekati yang namanya zina dan lain sebagainya. La taqrabus zina. Ya. Janganlah engkau sekalian mendekati zina, tapi banyak juga orang terjerumus di situ, akhirnya apa? Terlena dalam kemauan dunia. Ya, terlena dalam keindahan duniawi. Padahal dunia ini mataul ghurur, kesenangannya menipu. Ya, kita berharap bahwa kita akan beginilah dan lain sebagainya. Yang jelasnya apa yang ditampilkan oleh ex istri Firjan itu adalah salah satu cara bahwa dia sedang mempromosikan satu produk itu dari ucapan dia atau alasan dia. Tapi sesungguhnya itu hal yang tidak baik untuk ditampakkan. Kenapa? Karena bisa jadi ada hal yang melihat hal itu salah dan lain sebagainya. Wanita muda dan cantik kayak mbaknya ini bisa menjadi sumber fitnah atau cobaan bagi para lelaki. Itu sebabnya sebisa mungkin jangan menjadi bagian dari fitnah itu. Caranya banyak.
Salah satunya bisa memakai cadar, atau bisa membatasi pergaulan dengan orang yang bukan mahram, atau juga tidak mengekspos kecantikan mbaknya di hadapan publik atau medsos. Oh begitu ya. Jadi sekalipun aku ikut pendapat bahwa wajah bukan aurat, tapi tetap saja aku harus menjaganya dari fitnah. Nah gitu dong, cakep. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tidak meninggalkan satu fitnah pun yang lebih membahayakan para lelaki selain fitnah wanita." Dan di mana sejatinya seorang wanita yang betul-betul ingin hijrah dan lain sebagainya, itu akan menjadi ya bahan pembicaraan di halayak, di publik. Netizen ini beda dengan kalangan-kalangan orang yang paham tentang itu. Kadeh, emang ya warga plus 62 itu suka cari ribut mulu. Netizen ini berlapis-lapis. Ada yang kalangan awam, alim, dan kalangan menengah. Kita tidak tahu. Olehnya itu hati-hati dalam bertindak seperti demikian. Mungkin ada alasan sehingga hal itu yang dilakukan. Tentu ada alasan, tapi netizen itu juga kalau kita sudah menyampaikan alasan itu tentu banyak sekali neko-nekonya, banyak sekali bahasa-bahasa yang akan keluar, dan itu akan kembali imbasnya kepada kita semua. Mungkin dakwah yang dia dengarkan tidak betul sampai atau dan lain sebagainya. Itu akhirnya disalahkan, banyaklah kalangan yang disalahkan dan lain sebagainya. Intinya sekarang cerdaslah juga para netizen untuk menilai apa yang dilakukan oleh ex daripada istri virgin itu. Tentu dia punya alasan dan lain sebagainya. Nah ini kalau kita memandang satu sisi saja dari apa yang dilakukan oleh orang ini, ya terkadang kita salah. Tapi kalau kita memandang secara luas, terkadang apa yang dilakukan itu benar. Nah itu, inilah sudut pandang kita. Kalau kita melihat dari tampak depan saja, wah bangunan ini jelek, seumpama kan. Padahal kalau kita masuk ke dalamnya, wah ternyata luar biasa hebatnya. Dan sesungguhnya yang mampu menilai daripada niat seorang hamba itu bukan hamba sesama hamba, tapi Allah yang mampu menilai baik buruknya dari niat seseorang. Jadi sahabat-sahabat semua, teman-teman yang dirahmati Allah, saya kembali mengajak kita berpikir cerdas sebagai netizen yang cerdas. Apa yang kita lihat di beberapa hari yang lalu tentang buka cadar daripada ex istri virgin itu yang dilakukan, ayolah cerdas dalam memahami itu, karena kadang satu sisi dia benar, satu sisi dia salah. Yang jelasnya saya sudah pahamkan bahwa bagaimana pandangan imam mazhab tentang bercadar dengan tidak bercadar. Ada yang membolehkan, ya, ada juga yang tidak membolehkan. Yang jelasnya intinya kembali kepada kita semua cerdas dalam memahami. Kalau kita memandang sesuatu dengan nafsu, ya tentu kita salah. Tapi kalau dia juga mengundang nafsu, tentu juga dia salah. Tapi yang jelasnya kita kembali kepada diri masing-masing, bahwasanya Islam ini rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Kita juga para penonton yang rajin menonton, scroll dan ya cari kesempatan panggung untuk hal yang seperti itu, supaya meng-up dia punya video dan lain sebagainya. Sudahlah, tinggalkan, tidak usah kita terlalu banyak mengomentari hal seperti demikian. Kita kembali kepada diri, jangan sampai kita lebih parah daripada dia. Itulah kenapa sehingga Allah menyampaikan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la yashar qaumun min qaumin asa yakuna khairan minhum. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian mencela satu kaum yang lain, karena bisa jadi kaum yang kalian cela itu lebih buruk daripada dirimu. Ya artinya kaum yang kita cela itu lebih baik daripada kita. Maksudnya itu kita cela orang, ternyata dia lebih baik daripada kita. Kita yang paling buruk daripada dia. Oke guys, jadi saat ini saya hanya ingin mengajarkan kita berpikir cerdas. Ya, bagaimana kita bisa berpikir cerdas supaya kita bisa menilai sesuatu, mungkin ada di balik semua ini dan lain sebagainya. Ya, salah satu alasannya kenapa sehingga Irana ex istri dari virgin itu melakukan seperti demikian, karena sudah tidak lagi
dibiayai oleh suaminya yang dulu. Ya, itu Firjan akhirnya dia bekerja, dia melaksanakan kerja kan. Tapi kalau dengan cara seperti demikian, kerja tapi tidak dalam kategori hal ada sesuatu, dia meninggalkan keistiqomahannya dalam menjadi seorang wanita yang soleha, yaitu juga sebenarnya salah. Tapi karena ya itulah kita menilainya terkadang hanya melihat satu sisi, tapi kita menganggap dia salah, tapi sesungguhnya ada yang membenarkan. Itulah kehidupan yang jelasnya. Mari kita tanggapi dengan pikiran yang cerdas. Cerdas pokoknya meledak. Begitu saya lebih dan kurangnya mau dimaafkan karena request ini harus dijelaskan. Ada beberapa netizen juga menyampaikan tentang demikian. Ya, saya juga tidak mau mencari-cari kesalahan. Kita kembalikan kepada diri karena kita juga ini adalah manusia yang masih jauh dari kesempurnaan. Al-insanu mahallul hatai wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan dosa. Mungkin seperti itu saja. Wabillahi taufiq wa wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.